ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, sebelumnya siapa yang tidak hadir pagi ini? Mana Bu? Tidak ada. Tidak ada. Hadir semua ya, bagus. Udah, siapa yang ingat pelajaran kita kemarin? Yuk. Ayo. Yang ingat pelajaran kita? Ya, sikuin dulu. Kita tentang perkembangbiakan tumbuhan. Iya, perkembangbiakan tumbuhan lagi, apa lagi? Bahasa Indonesia hasil laporan pengamatan. Iya, tentang bahasa Indonesia hasil laporan pengamatan. Nah, sekarang kita mau perdalam dia materi IPA. Coba sama-sama perhatikan ke layarnya ini ya. Perhatikan sama-sama. Kita mau belajar mengenai makhluk hidup. Sebelumnya kita harus ingatkan kembali mengenai hasil laporan pengamatan kita. Ayo baca dulu Marcel buat. Apa itu teks laporan? Teks laporan. Teks laporan adalah Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. iya, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Kemarin kita udah lakukan pengamatan. Disitulah kita lampirkan informasi-informasi umum, fakta-fakta yang kita dapat. Semalam itu siapa yang mengamati tentang perkembangbiakan tumbuhan? Adanya kalian lihat ini namanya apa? Yuk perhatikan sama-sama. Singkong. Iya, singkong itu sebagai apa itu dia? Mengandung apa itu singkong? Karbohidrat. Iya, karbohidrat. Singkong itu mengandung karbohidrat. Selanjutnya masuk kita ke perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ayo, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu apa? Baca dulu Dita. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pelemburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putih atau alat kelamin betina. Iya, sebelum masuk kita ke sini, Ibu mau tanya, tumbuh-tumbuhan itu ada berapa jenis perkembangbiakannya? Perkembangbiakan tumbuhan ada 2 jenis. Apa saja itu? Iya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang bagaimana? Secara kawin. Iya, yang secara kawin. Ada namanya sistem penyerbukan, ya kan? Baru yang vegetatif yang bagaimana? Iya, bisa kita lihat di sini. Yang generatifnya di sini. Ya, coba sama-sama lihat ke slide-nya Ibu ini. Bisa ditampilkan di situ. Ya, ini ada penyerbukannya. Bisa kita lihat. Dan ada videonya Ibu lampirkan. Ayo kita lihat sama-sama. Penyerbukan. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Apa itu penyerbukan? Jadi, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari dan menempel di kepala putik. Berikut ini ada berbagai macam jenis-jenis penyerbukan. Nah, yang pertama itu ada jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Jadi, jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu autogami, yang kedua geitonogami, yang ketiga allogami, dan yang keempat hibridisasi atau bastar. Nah, yang kedua yaitu ada jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Jadi,
Jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya ini dapat dibedakan menjadi beberapa lagi. Yang pertama itu ada anemogami, yang kedua zoidiogami, yang ketiga hidrogami, dan yang keempat ada antropogami. Nah, apa itu jenis-jenis penyerbukan? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, yang pertama ada autogami. Autogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Ya, bisa diingat itu bahwasanya penyerbukan autogami itu yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari. Tahu kan serbuk sari? Ini bunga apa namanya ini coba? Bunga kembang sepatu. Kalau sih bunga raya katanya. Itu yang namanya penyerbukan autogami itu terjadi apabila serbuk sari jatuh dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kepala putiknya ini, serbuk sarinya ini, yang kecil-kecil itu, yang kuning-kuning itu, kalau ada dia bunga, yang ini lagi jatuh ke sini, ya. Disitulah terjadi yang namanya penyerbukan autogami. Selanjutnya bisa diperhatikan. Ini merupakan serbuk sari yang ada pada bunga ini akan jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Itulah yang disebut dengan penyerbukan autogami atau penyerbukan sendiri. Yang kedua ada penyerbukan geitonogami. Geitonogami merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Jadi contohnya itu seperti ini. Penyerbukan geitonogami itu disebut juga dengan penyerbukan tetangga. Jadi penyerbukan geitonogami itu penyerbukan tetangga. Misalnya satu bunga dia ada dua bunganya, tapi jatuh dari serbuk sari bunga yang satu ini ke serbuk sari yang ke kepala putik yang bunga di bawahnya gitu. Sama jenisnya, satu batang dia, tapi prosesnya serbuk sari bunga A jatuh ke kepala putik bunga B. Itulah dia yang namanya geitonogami. Selanjutnya ada tadi dia penyerbukan jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tetapi masih dalam satu. Kemudian yang ketiga ada allogami. Allogami merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Berikut ini merupakan penyerbukan allogami atau penyerbukan silang. Jadi, benang sari yang berasal dari bunga ini akan jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang berbeda tumbuhan tetapi masih dalam satu jenis. Nah, pernahnya kalian lihat ini? Itulah tadi yang namanya penyerbukan anogami. Anogami itu sama jenis bunga. Ada penyerbukan yang berbeda tumbuhan, tapi beda batangnya. Misalnya di pot yang satu ini bunga kembang sepatu ini, di pot yang satu lagi beda batangnya ya, beda akarnya, berbeda akar. Dia terserbuk dari kepala serbuk sarinya ini ke kepala putiknya si B ini, kan dia beda batangnya. Kalau yang tadi satu batang ya kan, yang ini beda batangnya. Selanjutnya kita lihat ada yang satu jenis. yang terakhir Penyerbukan yang keempat yaitu ada penyerbukan bastar atau hibridisasi. Jadi penyerbukan bastar atau hibridisasi itu merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya berbeda. Jadi contohnya itu seperti ini. Benang sari yang ada di bunga ini akan menempel pada putik bunga yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyerbukan bastar atau hibridisasi itu terjadi pada lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis tanaman. Iya, sampai di situ itulah tadi ada 4 jenis penyerbukan. Ya, semoga dipahami sama anak-anak, bisa tahu bagaimana proses
proses terjadinya penyerbukan itu? Sebelumnya, adakah yang tahu jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif itu apa? Ayo, tadi kan secara generatif. Sekarang perkembangbiakan secara vegetatif. Ayo, ya baca dulu. Rafijar, Pindra. Perkembangan secara vegetatif terjadi tanpa adanya Peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Iya, itulah dia perkembangbiakan secara vegetatif. Tujuannya apa? Coba Mary, tujuannya apa? Perkembangbiakan secara vegetatif itu tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Iya, kalau perkembangbiakan vegetatif ini bisakah ini terjadi dengan cara alami atau hanya buatan saja? Coba, perkembangbiakan vegetatif ini terjadi secara alami dan buatan. Iya, contohnya apa? Perkembangbiakan yang secara alami dan buatan. Apakah itu? Contoh perkembangbiakan vegetatif itu ada yang namanya tunas, ada yang namanya lagi umbi lapis, ada lagi umbi bakar. Lanjutkan dulu Gunung. Umbi bakar. Iya, lagi geragi. Ayo Ardelia, apa lagi? Pinggan. Dan yang terakhir Spora. spora. Ayo biar mudah kita hafal itu, perkembangbiakan vegetatif alami ini dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, dan spora. Ibu ada lagunya. Sama-sama kita nanti nyanyikan lagunya. Ya, ada lagunya kita ini. Yuk, sama-sama berdiri ya. Berdiri. Hai kawanku, marilah kita belajar kembangbiakan tumbuhan yang vegetatif alami. Umbi lapis, semua bawang-bawangan, umbi batang ketan singkong, umbi akar dan masia cendari, tebu bambu dan pisang, dan semua akar tinggal jahe, kunyit dan buah, granat atau stolon, stroberi, rumput teki, spora itu suplir juga batu-batuan. Oke, semangat lagi ya, Ibu ulangin biar diingat ya. Ayo, semangat nyanyinya. Ini dalam mengenai vegetatif alami. Harus goyang lah, biar semangat belajarnya. Ayo, mau sekali maju. Hai kawanku, marilah kita belajar kembangbiakan tumbuhan yang vegetatif alami. Umbi lapis, semua bawang-bawangan, umbi batang ketan singkong, umbi akar kelapa, tunas ya cemara, tebu bambu dan pisang, dan semua akar tinggal jahe, kunyit dan buah, granat atau stolon, stroberi, rumput teki, spora itu suplir juga batu-batuan. Hai kawanku, marilah kita belajar kembangbiakan tumbuhan yang vegetatif alami. Umbi lapis, semua bawang-bawangan, umbi batang ketan singkong, umbi akar kelapa, tunas ya cemara, tebu bambu dan pisang, dan semua akar tinggal jahe, kunyit dan
dulu nak. Untuk tugasnya nanti di rumah dipelajari lagi, diteliti lagi tanaman kembang sepatu tadi biar bisa kasih laporannya kan? Dikasih laporannya, dilampirkan oleh semua hasil pengamatannya itu. Oh, berarti tumbuhan ini berkembang biak dengan cara seperti ini. Lampirkan di situ dengan bantuan orang terdekatmu, bisa temanmu, bisa orang tuamu, dan bisa juga adekmu kalau mau belajar adiknya ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita pulang, ada baiknya simpan semua bukunya. Ya, maju dulu satu orang bikin doa ke depan. Kelly. Ayo, Queen. Maju bikin doanya. Tentang semuanya. Semua nanti dipelajari kembali di rumah ya. Sebelum kita pulang, semua rapikan bukunya itu. Semoga yang kita pelajari tadi ada yang nempel di pikirannya, dipahami semuanya. Oke? Bikin doanya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Disiapkan dulu ketua kelasnya, keluar nanti satu-satu ya. Ayo. Bye.